Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isa D. Pernanta Manita, NIM 2024-010-1493 dari Program Studi Manajemen Universitas Esanggul, Jakarta. Di video UAS kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi perekonomian Indonesia dari sesi 8 sampai sesi 14. Materi yang dibahas cukup luas, mulai dari kebijakan moneter, keuangan negara, perdagangan internasional, siklus bisnis, pembangunan daerah, perkembangan ekonomi dunia, sampai peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Saya akan menjelaskan inti materinya dengan bahasa yang lebih sederhana dan berdasarkan pemahaman saya selama mengikuti perkuliahan ini. Di sesi 8 yaitu kebijakan moneter lanjutan. Di sesi 8 saya belajar bagaimana kebijakan moneter Indonesia berkembang dari masa awal kemerdekaan sampai krisis moneter tahun 1997. Pada masa setelah Indonesia merdeka, kondisi ekonomi masih belum stabil. Uang yang beredar masih campuran antara uang Jepang dan uang Hindia Belanda. Karena itu pemerintah menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Menurut saya langkah ini penting karena negara yang baru merdeka perlu punya mata uang sendiri agar masyarakat percaya pada sistem ekonominya. Selain itu, Indonesia mulai membentuk sistem perbankan yang lebih teratur. Masyarakat mulai mengenal giro, tabungan, dan deposito. Aktivitas pasar uang dan pasar modal juga mulai muncul, walaupun masih sangat terbatas. Masalahnya pada waktu itu anggaran pemerintah sering mengalami defisit. Pemerintah akhirnya banyak meminjam dari Bank Indonesia dan kebijakan seperti ini bisa memicu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Lalu pada akhir 1950-an, pemerintah melakukan sunering, yaitu pemotongan nilai uang. Dampaknya cukup berat karena banyak bank mengalami kesulitan likuiditas. Bank Indonesia kemudian membantu bank-bank tersebut dengan memberikan kredit likuiditas. Masuk ke masa Orde Baru, fokus pemerintah berubah menjadi stabilisasi ekonomi dan pengendalian inflasi. Ekonomi Indonesia mulai tumbuh lebih baik apabila setelah ada deregulasi sektor keuangan pada tahun 1980-an. Namun pertumbuhan itu ternyata belum sepenuhnya kuat. Ketika krisis moneter 1997 terjadi, nilai tukar rupiah jatuh drastis dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perbankan. Dari materi ini saya jadi paham bahwa kebijakan moneter bukan cuma soal menaikkan atau menurunkan suku bunga, tapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selanjutnya di sesi 9 dibahas tentang keuangan negara. Awalnya saya mengira keuangan negara itu hanya APBN. Ternyata cakupannya jauh lebih luas. Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, termasuk kebijakan fiskal, pengelolaan utang, dan kekayaan negara. Di dalam APBN ada penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Kalau belanja lebih besar daripada penerimaan, berarti terjadi defisit dan pemerintah harus mencari sumber pembiayaan, misalnya dari utang atau penerbitan surat berharga negara. Yang menarik buat saya adalah pembahasan tentang asas pengelolaan keuangan negara. Dulu ada asas kesatuan, universalitas,
tahunan, dan spesialitas. Sekarang ditambah dengan asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Menurut saya, asas keterbukaan ini penting karena masyarakat berhak tahu uang negara dipakai untuk apa. Jadi, pengelolaan keuangan negara tidak boleh tertutup dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di sesi 10 pembahasannya tentang perdagangan internasional. Intinya, tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap negara punya sumber daya, iklim, teknologi, dan kemampuan produksi yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu terjadilah perdagangan internasional. Indonesia misalnya punya banyak komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan hasil laut. Sedangkan negara lain mungkin lebih unggul di teknologi atau mesin industri. Pemerintah perlu membuat kebijakan perdagangan supaya kegiatan ekspor dan impor tetap menguntungkan bagi perekonomian nasional. Bentuk kebijakannya bisa berupa tarif impor, subsidi ekspor, pembatasan impor, sampai aturan kandungan lokal. Menurut saya, tantangan terbesar adalah mencari keseimbangan. Kalau impor terlalu dibatasi, industri dalam negeri memang bisa terlindungi, tetapi harga barang menjadi lebih mahal. Sebaliknya, kalau terlalu bebas, produk lokal bisa kalah bersaing. Jadi, kebijakan perdagangan harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara. Di sesi 11 saya belajar tentang siklus bisnis, yaitu naik turunnya kegiatan ekonomi yang terjadi secara berulang. Biasanya ekonomi mengalami fase ekspansi, kemudian mencapai puncak, lalu masuk ke fase kontraksi atau penurunan, dan akhirnya berada di titik terendah sebelum pulih kembali. Saya pahami bahwa perubahan siklus bisnis ini sangat berpengaruh ke kehidupan masyarakat. Saat ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah dan pendapatan meningkat. Tapi saat ekonomi menurun, perusahaan bisa mengurangi produksi, bahkan melakukan PHK. Pemerintah biasanya merespon dengan kebijakan fiskal dan moneter. Misalkan, ketika ekonomi lesu, pemerintah bisa menambah belanja atau menurunkan pajak agar konsumsi masyarakat meningkat. Di modul juga dijelaskan bahwa kondisi politik bisa mempengaruhi siklus bisnis. Menjelang pemilu, investor sering menunda investasi karena menunggu kepastian kebijakan pemerintah berikutnya. Jadi, ternyata faktor politik dan ekonomi itu saling berkaitan. Masuk ke sesi 12, materinya tentang pembangunan daerah dan otonomi daerah. Pembangunan ekonomi bukan cuma soal pertumbuhan angka PDB, tapi juga bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dan lebih merata. Karena Indonesia wilayahnya luas, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri melalui otonomi daerah. Menurut saya, otonomi daerah itu logis karena pemerintah daerah pasti lebih tahu kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Daerah yang punya potensi pariwisata tentu kebijakannya berbeda dengan daerah pertanian atau daerah industri. Tujuan pembangunan daerah bukan hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga budaya daerah, menciptakan keamanan, dan tetap memperkuat persatuan nasional. Yang paling saya ingat adalah prinsip bahwa pembangunan daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun daerah punya kewenangan sendiri,
arah pembangunan nasional tetap harus selaras. Selanjutnya di sesi 13 pembahasannya lebih global. Ekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antar negara, mulai dari perdagangan, investasi, nilai tukar, sampai kerjasama ekonomi. Dari materi ini saya sadar bahwa kondisi ekonomi dunia sangat mempengaruhi Indonesia. Kalau ekonomi negara besar melambat, permintaan ekspor Indonesia bisa ikut turun. Sebaliknya, kalau ekonomi global membaik, ekspor dan investasi biasanya ikut meningkat. Modul juga membahas sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis lebih mengandalkan mekanisme pasar dan kepemilikan swasta. Sedangkan sistem sosialis lebih menekankan pemerataan dan peran pemerintah. Selain itu, ada pembahasan tentang One Belt, One Road atau Belt One Road inisiatif dari Tiongkok, yaitu proyek besar yang bertujuan meningkatkan konektivitas perdagangan dan investasi antar negara melalui jalur darat dan laut. Menurut saya, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerjasama internasional seperti ini, tapi tetap harus berhati-hati agar kepentingan nasional dan kemandirian ekonomi tetap terjaga. Terakhir, sesi 14 membahas tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan memiliki tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini bukan cuma soal nilai tukar terhadap dolar, tapi juga kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia punya 3 peran utama. Peran pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, misalnya mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar. Peran kedua adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi setiap transaksi baik tunai maupun digital harus didukung sistem yang aman dan lancar. Peran ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan agar bank tetap sehat dan masyarakat merasa aman menyimpan uangnya. Yang menurut saya paling penting adalah status Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Artinya, BI tidak boleh diintervensi pihak lain dalam mengambil kebijakan. Dengan independensi ini, keputusan yang diambil diharapkan lebih objektif dan fokus pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Kesimpulan, setelah mempelajari materi dari sesi 8 sampai sesi 14, saya menyimpulkan bahwa seluruh topik ini sebenarnya saling berhubungan. Kebijakan moneter mempengaruhi inflasi dan nilai tukar. Keuangan negara menentukan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. Perdagangan internasional membuka peluang pasar dan sumber devisa. Siklus bisnis mempengaruhi investasi dan lapangan kerja. Otonomi daerah membantu pemerataan pembangunan. Kondisi ekonomi dunia mempengaruhi ekspor dan investasi di Indonesia. Dan semua itu didukung oleh peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari rangkaian materi ini, saya jadi lebih memahami bahwa perekonomian negara itu tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan saja. Pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat semuanya punya peran masing-masing agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Baik, itu tadi rangkuman materi perekonomian Indonesia dari sesi 8 sampai sesi 14 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran singkat mengenai materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Terima kasih.